Perkenalkan, nama saya Bintoko dengan nomor NIM 22478 dari kelas SKR angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang contoh aplikasi penginderaan jauh di bidang kehutanan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi SIG. Sebelumnya, kita kenali dulu apa itu SIG. SIG singkatan dari Sistem Informasi Geografis, adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Manfaat SIG di bidang kehutanan salah satunya juga untuk memantau luasan vegetasi dan pengelolaan sumber daya hutan. Selain itu, SIG juga dapat dilakukan untuk menginventarisasi produk tanaman keras. Contohnya adalah untuk memperkirakan jumlah produk tanaman keras berdasarkan luas vegetasi. Untuk Indonesia, SIG sedikit banyak telah digunakan umumnya pada bidang lingkungan, khususnya bidang kehutanan. Pada awal perkembangannya di Indonesia, hanya digunakan untuk tujuan pembuatan peta, yaitu pembuatan peta-peta digital. Tapi saat ini telah jauh berkembang, di mana SIG telah digunakan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan, diferensiasi, analisis daerah rawan kebakaran hutan, analisis habitat satwa, dan banyak lagi. Penggunaan data penginderaan jauh berdasarkan kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah citra penginderaan jauh, biasanya mencakup area yang cukup luas. Kedua, data digital. Citra penginderaan jauh dapat diperoleh dalam bentuk digital, sehingga data dapat diolah menggunakan komputer. Yang ketiga, periode tersedianya citra diperoleh secara periodik sehingga data terjamin. Keempat, biaya yang murah. Kemudian kita masuk pada beberapa contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengangkutan hasil tabangan untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri penggunaan lahan dengan biaya yang cukup optimal. Perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembakaran atau logging dengan sistem kebal, serta perencanaan jaringan jalan angkutan. Masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan menggunakan SIG. Yang kedua, tata guna hutan. Untuk menetapkan apabila suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai suatu kawasan hutan lindung atau tidak, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria atau skor yang perlu dinilai, seperti nilai curah hujan, kelarengan, jenis tanah, dan ketinggian. Untuk itu, dengan SIG, peta curah hujan, peta kelarengan, peta jenis tanah, dan peta topografis diintegrasikan untuk mengetahui wilayah mana yang besar luasnya, mempunyai skor gabungan yang sama atau lebih dari batas yang perlu ditetapkan sebagai hutan lindung, dan wilayah mana yang mempunyai skor gabungan kurang dari batas yang persyaratan untuk suatu hutan lindung. Ketiga, monitoring dan pengawasan dengan mengkombinasikan peta area HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Mengingat bahwa tebangan di area HPH dilakukan secara tebang pilih, maka adanya jalan angkutan yang baru dibuat merupakan identifikasi kuat adanya penyimpangan tersebut. Yang keempat, diferensiasi dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit dengan buatan SIG dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan. Dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju diferensiasi dari kawasan hutan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Yang kelima, kebakaran hutan. SIG telah digunakan
untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, ETA. Dari hasil analisis tersebut biasanya dibuat scoring dari setiap faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan dengan cara menjumlah skor masing-masing beta, sehingga faktor akan dapat kawasan yang rawan terhadap kebakaran dari yang tinggi sampai yang rendah. Yang keenam, rehabilitas lahan gerakan. Rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil apabila didapatkan informasi yang akurat baik spesial maupun non spesial dari kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Informasi tersebut dapat disediakan dengan cepat dan akurat dengan menggunakan teknologi fisik dan penginderaan jauh. Melalui kombinasi SIG dan penginderaan jauh, kawasan-kawasan kritis seperti tanah longsor dan padang alang-alang dapat dialangi. Kemudian cukup saja presentasi dari saya. Bila ada salah-salah mohon dimaafkan dan terima kasih.